Aku pernah ingin berhenti ketika pekerjaan belum selesai. Aku pernah terpuruk dan menangis ketika keberhasilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Bunda, saya bari ngadeg we biosnya. Iya. Biasana umpami tampil di panggung da bari ngadeg tara bari calik janten aduh mesti asa kararagok calik teh ieu nya masyaallah. Ini teh langkung dipayun, mari kita haturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan karunia limpahan rahmat dan nikmat kepada kita, dan pertemuan ini menjadi mungkin karena Allah memungkinkan pertemuan kita, memberikan kita kesehatan, kesempatan, keinginan dan dorongan hati untuk melakukan kebaikan. Semoga dengan bersimpuhnya kita di tempat yang dimuliakan Allah, rumah Allah ini, tempat Allah mencurah-curahkan kepada kita rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan idola umat manusia, tokoh revolusioner, penutup para nabi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya, setia kepada ajarannya, selalu berusaha sekuat mungkin untuk melaksanakan segala sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Bunda Susan ya. Aduh Masya Allah Bunda, satu nuhun menghadirkan saya di pengajian Asyifa ini, dan sahabat saya juga Teh Ireng. Masya Allah, saya teh kalau ada Teh Ireng MC-nya teh reg-reg aja gitu ya. Aduh, ada menik kompak Teh Ireng, satu nuhun. Nah Asyifa, oh Masya Allah Bunda, dari mana itu nama Asyifa itu sampai menemukan ini saya pengen punya taklim pengawasan, yuk ibu-ibu kita Bunda kita bikin namanya Asyifa gitu. Dari mana itu teh? Mungun ya. Oh bahasa Indonesia baik. Dari Medan, dari Padang. Masya Allah jauh-jauh. Baik kalau gitu mah ya, kedah bahasa Indonesia. Karena saya teh orang Sunda pisan ya, jadi suka refleks. Baik. Alhamdulillah. Masya Allah ya, kita pakai menggunakan bahasa nasional. Baik. Asyifa, dari salah satu sahabat Rasul ya. Asyifa juga Masya Allah, saya teh jadi teringat satu firman Allah gitu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara.
Bunda pasti lebih hafal ayatnya ya. Jadi ternyata sifatnya menjadi obat. Kami turunkan Al-Quran untuk menjadi obat segala penyakit hati bagi kalian dan bagi orang-orang yang zalimah. Quran itu hanya akan menambah kerugian saja. Jadi bagi orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman, Masya Allah, Al-Quran itu menjadi obat, menjadi penawar bagi hati kita atas segala penyakit hati. Sudah merasakan manfaat Al-Quran Bunda? Saya yakin Bunda semuanya pasti sudah merasakan manfaat Al-Quran. Segala sesuatu kesempitan di dalam hati, penyakit, suka gibah, suka ngomongin batur, suka ngomongin orang lain, itu mah semuanya juga tereliminir dengan sendirinya, dengan seringnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bunda, saya teh ya bukan ustad. Jadi saya tuh kalau mendapatkan kesempatan seperti ini hadir di dalam taklim, takut sekaligus senang. Takutnya karena saya bukan ustad itu, jadi saya tidak bermaksud menggurui. Senangnya Allah teh maha pengasih, maha penyayang. Ini tuh cara-cara untuk memperbaiki saya. Saya itu jadi senang sekali mengingatkan diri sendiri. Dengan hadirnya di hadapan Bunda seperti ini tidak menjadi saya lebih baik, tetapi saya berusaha untuk selalu mengingatkan diri sendiri. Semoga hikmahnya sampai kepada kita semua ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, berkenaan dengan obat hati tadi, yuk kita kita lantunkan. Ini salah satu karya dari wali Allah, 9 wali Allah yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Masih ingat gak Tombo Ati? Masih ingat ya? Yuk kita sama-sama tuh. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama dan maknanya, yang kedua yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh, yang keempat perbanyaklah puasa, yang kelima zikir perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, moga-moga Gusti Allah mencukupi. Masya Allah, guru-guru kita, para salafus soleh ya, orang-orang terdahulu menyebutkan salah satunya saja dari 5 itu, insya Allah Allah mencukupi. Apalagi saya yakin Bunda di sini mah 5-5-nya pasti baca Quran dilaksanakan, sholat malam gak pernah telat ya, sepertiga malam itu selalu dijalankan, berkumpul dengan orang-orang soleh. Insya Allah di sini mah soleh-soleha semua ya. Dan apalagi perbanyaklah berpuasa. Saya mah yakin di sini bunda-bunda pasti sholat Daud mah udah menjadi kebiasaan ya. Masya Allah. Yang Senin Kamisnya juga pasti sering dilakukan. Zikir malam diperbanyak, karena saya mah yakin Bunda teh orang-orang yang banyak pangabutuh ya. Sok aja, jujur aja sekarang mah boleh jujur. Ini mah rumah Allah. Jadi kalau kita jujur Allah makin seneng. Saya mah pangabutuh ya Allah, banyak kebutuhannya teh. Iya, banyak. Saya mah yakin. Tapi semua kebutuhan itu saya yakin bukan untuk pribadi Bunda sendiri. Bunda mah ingat anak, ingat tetangga, ingat suami, ingat tetangga semua gitu. Jadi yang didahulukan itu kepentingan orang lain. Makanya Masya Allah,
Saya tuh malu kalau hadir di hadapan Bunda gitu ya, yang tentu saja amal solehnya sudah jauh lebih baik dari saya gitu. Nah, tetapi ini kita juga menghadapi yang keempat tadi, perbanyaklah berpuasa. Masya Allah ya, sudah siap belum menghadapi puasa ini dengan banyaknya kabutuh tadi? Insya Allah ya. Jadi yang kepikiran puasanya kan, bukan lebarannya kan? Hah? Dua-duanya ya. Kan lebaran mah puasa dulu gitu. Jadi dipikirannya nanti kalau lebaran mah gitu ya, bukan dipikir dari sekarang. Nah, puasa ini menjadi sesuatu yang istimewa, Bunda, Masya Allah. Saya merasakan sekali keistimewaan puasa ini gitu ya. Dan ayat-ayat tentang puasa itu tidak hanya satu yang seperti dibacakan tadi di atas, tetapi Al-Baqarah, Quran surat kedua itu dari 183 sampai 187 itu ayat-ayat tentang puasa. Dan Allah menurunkan ayat-ayat tentang puasa itu di bulan Sya'ban seperti sekarang ini. Kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Tanggal berapa Bunda sekarang Sya'bannya? 24 atau 25? 25 ya. Gitu. Gak apa-apa, kacek sehari mungkin. Iya 24 ya. 25 Sya'ban. Nah, sekarang itu Allah pada awalnya di tahun kedua Hijriah itu menurunkan ayat-ayat tentang puasa. Nah, kenapa diturunkannya satu bulan sebelumnya, satu bulan sebelum terjadinya dilaksanakannya puasa? Hikmahnya adalah supaya Rasulullah itu bisa menjelaskan kepada umatnya tentang keistimewaan, tentang juklak juknis, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, bagaimana berpuasa yang optimal, bagaimana berpuasa yang sesuai dengan tuntunan sehingga memiliki keistimewaan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah. Apa yang diharapkan oleh Allah? La'allakum tattaqun, supaya kita tuh menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketakwaan itu menjadi sesuatu yang penting, paling penting di dalam kehidupan orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman. Karena dengan ketakwaan itulah kita bisa terdorong untuk melakukan amal soleh. Kita ini dibekali sama Allah, nggak tanggung-tanggung 3 kecerdasan sekaligus. Kebanyakan dari kita hanya tahunya satu kecerdasan ya. Kecerdasan apa itu Bun? Intelektual ya, sering dengar nggak? Kecerdasan intelektual katanya, intellectual quotient. Dan itu teh memang yang kita diarahkan, baik kita sama anak-anak atau kita juga saat menjadi anak-anak sama orang tua kita teh yang diasah teh terus aja itu intellectual quotient. Jadi dianggap keberhasilan anak saya mah pinter, ranking kahiji, ranking kedua, ranking katilu teh dipengker, disusulan kan, dimarahin kan gitu. Kalau anak kita gitu, kamu teh bodoh gitu ya. Padahal itu teh nggak boleh kayak begitu teh. Sekolah itu bukan tempat untuk menguji kecerdasan seseorang, tidak. Pada kenyataannya saya sudah banyak teman-teman yang tadinya baung pisan, aslinya baung pisan, tapi sekarang sudah menjadi danmensis, sudah menjadi jenderal bintang 2. Si iya baung pisan baheula mah maneh hebat ayeuna geus jadi jenderal bintang 2, padahal baung lagi SMA-nya gawena gelut, rankingna oke, ranking teu pararugu, tetapi sekarang udah jadi bintang 2. Sekarang bahkan ada yang menjadi panglima TNI gitu ya. Itu teh teman-teman semua. Ada yang menjadi PJ gubernur, padahal dulu di sekolahnya mah biasa-biasa aja gitu. Jadi Bunda sekarang sama anak-anak jangan pernah sekalipun kalau melihat rapot beureum natilu atau beureum sadayana, bukan menjadi ukuran bahwa itu adalah anak kita teh kurang pinter, tidak. Karena Allah yang memiliki, yang menanamkan kecerdasan intelektual kepada anak-anak kita. Dengan kita banyak mencela anak kita atau
kecewa dengan segala sesuatu yang diusahakan oleh anak kita, artinya kita kecewa sama Allah. Hati-hati. Kalau sudah kecewa sama Allah, aduh hati-hati, kita ada berprasangka buruk sama Allah. Allah sesuai dengan prasangka hambanya, dan kita teh harus, masya Allah, anak mama teh ini mama nih soleh pisan ya. Kenapa atuh kamu teh kon nilai matematikanya merah? Apa yang bisa mama bantu? Sok mama ajarin. Daya mamanya ngajarin nggak matematik? Itu mama salah situ yang di sekolah mama nama resepnya pengawasan gitu ya. Padahal kan tidak begitu. Segala sesuatu yang dilakukan anak, yang dihasilkan anak itu mah cerminan orang tuanya. Makanya kita harus selalu berprasangka baik, selalu memuji kehadiran anak-anak kita ya, apapun yang dilakukannya, sehingga ada motivasi yang kuat untuk melakukan kebaikan dan perbaikan kepada anak-anak kita, insya Allah. Nah, itu kecerdasan intelektual. Ada lagi kecerdasan lain. Kecerdasan lain emotional quotient, kecerdasan emosional. Bunda pasti pernah dengar lah kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional itu termasuk diantaranya kita suka memperhatikan orang lain ya. Kalau dalam konteks ini Bunda mah yang diperhatikan suami aja, sampai terkadang suaminya aduh nah mani kieu teh asana segala diatur gitu ya. Makan diatur, dugi ka lancingan lebet ge diatur ku Bunda teh nya, masya Allah punten. Nah, segala sesuatunya, sepatu mau berangkat ke kantor, ayah jangan itu atuh dasinya, ayah kemeja yang ini, sampai ayah teh ya terkadang mah suka aduh ya sudahlah, tidak bisa menjadi dirinya sendiri, tetapi dah siapa yang nggak senang dicintai ya, pasti senang-senang aja ayah mah. Nah, itu teh kecerdasan emosional, dan itu dimiliki sama wanita lebih bagus daripada laki-laki, kecerdasan emosional itu. Makanya wanita mah terkadang mendapati kesalahan satu gitu ya, atau mengambil keputusan nih biasanya teh lapa aja, dan segala sesuatunya dipertimbangkan secara emosional sama Bunda mah ya. Tapi kalau laki-laki mah harus pergi ke sana, tetapi 2 langkah kemudian horeamnya terjadi gitu. Tetapi kalau Bunda sudah sampai pada satu keputusan yang sudah dipertimbangkan masa-masa secara emosional, sampai kapanpun itu akan dipegang. Ya, jadi kecerdasan emosional itu dimiliki oleh wanita lebih bagus daripada oleh pria, laki-laki. Tetapi kecerdasan intelektualnya biasanya lebih bagus laki-laki. Nah, itu semua makanya digabungkan sama Allah, harus berpasang-pasangan supaya ada kombinasi dari keduanya. Dan setelah ada kombinasi dari keduanya, Allah menghadirkan kecerdasan ketiga yang istimewa, dan inilah yang menjadi panglima kecerdasan pada diri seorang manusia. Apa itu, Bun? Kecerdasan apa? Ada yang tahu? Selamat datang Bunda yang baru datang, mohon ya, mangga calik Bun. Nah, kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Nah, inilah yang menjadi panglima kecerdasan yang kita miliki di dalam kita menapaki jalan ke bulan Ramadan ini. Allah menggabungkan ketiga kecerdasan itu dibalut oleh ketakwaan yang menggiring ketiga kecerdasan kita itu melakukan semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah di dalam bulan puasa. Dah, kalau sudah begitu makan masya Allah ya, coba buktinya apa? Saat memang kecerdasan intelektual diperlukan dalam puasa gitu. Apa buktinya gitu ya? Buktinya adalah Bunda memang tidak mengkalkulasi itu, mempersiapkan sahur sekarang harus makan apa, nanti buka apa ya, terus bangun malam jam berapa supaya sempat tahajud jam berapa. Itu kan memerlukan kecerdasan intelektual. Ada hitung-hitungan yang terjadi di situ supaya kita semua, terutama keluarga kita, bisa melakukan ibadah saum ini secara optimal. Dan terus ada kecerdasan emosional di dalam puasa, ada enggak gitu yang menggiring kita kepada ibadah gitu, ketakwaan itu.
Ada coba di dalam kesempatannya bulan Ramadan itu pasti kita teh sangat senang memperhatikan orang lain. Bunda pernah dengar nggak hadis ini? Barang siapa yang memberikan sebutir kurma dan seteguk air untuk orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukannya. Pernah dengar itu? Itu kan kecerdasan emosional. Kita teh berlomba-lomba ingin memberikan bukaan puasa kepada takjil ya iftar kepada siapapun, dan nggak kenal juga kita teh pengen ngasih aja. Bukti dari kecerdasan emosional yang dibalut ketakwaan sama Allah bahwa nah ajibnya luar biasa ya. Hanya tapi di luar Ramadan mah dan kadoi atulah ya majang urang we heula gitu ya. Ada kepikiran seperti itu gitu ya, tetapi saat bulan puasa, saat bulan Ramadan, wah segala sesuatunya teh kita royal aja, inginnya memberi aja, dan kita teh tidak takut kehilangan gitu. Karena apa? Karena tahu keistimewaan bulan Ramadan itu seperti apa. Dan yang ketiga itu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual, sok Bunda Maya, saya mah yakin saat bulan Ramadan sholat wajib mah sudah tentu lah ya yang 5 waktu, tetapi ini mah yang sunat-sunat aja pasti buru-buru datang ke masjid baru buka teh udah ngebooking tempat di depan, digolerkeun we sajadahna. Bundanya kemana dulu, mau bikin kolak dulu ya, beli kolak dulu, beli mie bakso dulu di depan masjid gitu ya. Pokoknya mah saya udah ngebooking tempat di paling depan, sadadahnya udah digelar. Itu teh kan kecerdasan spiritual. Supaya apa? Supaya langkung khusyuk kalau saya berada di syaf yang paling pertama gitu ya. Maksudnya di syaf paling pertama di bagian akhwat gitu ya. Nah itu kan kecerdasan spiritual gitu. Dan semakin banyak segala sesuatu kita punya tujuan. Saya pengen menghatamkan Al-Quran. Siapa di sini yang menghatamkan Al-Quran sudah niat nanti di bulan Ramadan? Masya Allah ya, semua saya mah yakin ya. Dan Bunda pasti sudah punya mekanisme bagaimana agar mudah menghatamkan Al-Quran, tidak hanya 1 kali 2 kali. Masya Allah ya, saya mah yakin itu Bunda. Jadi dengan begitu saya teh kecipratan hikmahnya, kecipratan kebaikannya dari Bunda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu luar biasa. Jadi ketiga kecerdasan itu di dalam diri kita menyambut bulan Ramadan ini, Masya Allah, Allah berikan ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus Majelis Taklim Asifah dan jamaahnya mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.